Alasan kenapa masih aman banget untuk Galbay di aplikasi Ada Kami dan juga Kredivas. Di sini saya mau bahas buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas kenapa sampai detik ini itu masih aman banget untuk melawan Galbay di aplikasi Ada Kami dan juga aplikasi Kredivas. Di sini khusus pembahasannya ya, yaitu dua aplikasi aja. Karena memang ini berdasarkan pengalaman dan juga beberapa cerita dari teman-teman semuanya yang melakukan Galbay di aplikasi Kredivas dan juga Ada Kami. Next, saya akan bahas juga beberapa aplikasi pinjol yang lainnya. Makanya buat kalian semuanya yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu biar tahu alasannya dan juga kalian itu lebih enjoy lagi ketika melakukan Galbay. Dan saya doakan juga yang kalian khususnya yang sudah subscribe di channel ini, mudah-mudahan panjang umurnya dan selalu panjang rezekinya juga, banyak rezeki yang berkah. Oke, di sini saya mau bahas langsung aja. Kenapa sampai detik ini tuh masih aman banget yang namanya Galbay di aplikasi Ada Kami dan juga aplikasi Kredivas ini. Yang pertama, aplikasi keduanya ini adalah aplikasi yang legal, aplikasi yang resmi OJK. Jadi biar bagaimanapun sebenarnya ketika kita itu melakukan pinjaman di aplikasi yang resmi OJK, itu kita sudah dilindungi oleh undang-undang, ada haknya kita dan juga ada regulasinya atau ada undang-undangnya untuk melindungi kita. Seperti sebenarnya tidak boleh yang adanya namanya ancaman teror, terus kemudian intimidasi dan yang lain sebagainya, walaupun di lapangannya itu berbeda. Nah, tetapi ada keuntungannya juga sebenarnya, karena dari pinjol-pinjol yang legal itu tidak bisa mengakses kontak HP kita atau seluruh kontak HP kita itu aman ya teman-teman. Berbeda ketika kita melakukan pinjaman di aplikasi pinjol yang ilegal, itu aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses informasi kontak kita. Jadi nggak heran kalau misalkan kita itu sering banget disebar datanya ke semua kontak HP kita. Bahkan disebarkan juga foto-foto yang menurut saya kurang etis, seperti foto bugil ataupun foto vulgar seperti itu. Foto kita diedit, muka kita diedit jadi seperti orang telanjang dan yang lain sebagainya. Itu yang biasa terjadi di aplikasi pinjol ilegal. Ya, saya pun pernah sih, tapi ya itulah, biasa lah. Yang penting kita dapetin duit kalau dari aplikasi pinjol yang ilegal. Tetapi kalau dari aplikasi pinjol yang resmi OJK itu aman dari hal itulah. Terus kemudian yang kedua, sebenarnya untuk masalah dua aplikasi ini DC-nya tidak terlalu banyak. Adapun kalau misalkan Ada Kami itu bahkan tidak ada DC-nya. Kalau Kredivas itu sebenarnya ada DC-nya tetapi tidak terlalu banyak di semua Indonesia. Bahkan hanya ada di kota-kota besar, itu pun tidak terlalu banyak ya untuk aplikasi Kredivas ini. Sedangkan kalau Ada Kami ya sudah nggak ada. Memang kalau dari segi penagihan, Ada Kami itu caranya paling kasar banget menurut saya ya, walaupun pinjol-pinjol lain juga sama kasarnya, tetapi Ada Kami itu kan kemarin itu sempat viral juga beberapa bulan yang lalu, yang mana CEO ataupun manajer Ada Kami itu sampai dipanggil oleh OJK untuk meluruskan kasus yang namanya penagihan DC call-nya, itu sampai ngancem, sampai nakut-nakutin nasabah, dan itu sempat viral dan akhirnya sampai dipanggil Ada Kami, bahkan bisa jadi dicabut juga. Saya doakan sih Ada Kami itu cepet banget dicabut izinnya oleh OJK, karena menurut saya penagihan di Ada Kami itu sangat keras banget teman-teman. Ya, walaupun saya akui Ada Kami itu tidak ada di lapangannya langsung yang datang ke rumah kita. Itu alasan yang kedua. Lalu kemudian alasan yang ketiga, sebenarnya sekarang itu sudah ada undang-undang yang mana ini bisa mengait juga terhadap bunga dan juga denda yang kita bisa negosiasikan. Sebenarnya kalau masalah negosiasi bunga dan juga negosiasi denda itu sebenarnya bisa ya. Tetapi sekarang itu lebih diatur lagi oleh undang-undang yang mana bunga ataupun denda keterlambatan kita itu sekarang sudah diatur juga oleh OJK, yang mana batas maksimalnya itu sampai 100%. Ya, walaupun menurut saya bunga denda 100% itu sangat besar sekali, tetapi harapan dan tujuannya saya sih ya kalian itu nggak bakalan pinjamannya nggak bakalan lebih dari itu. Contoh kasus, misalkan kalian itu pinjamannya atau limit ya kalian pinjam itu sampai 10 juta, maka maksimal bunga dan juga denda keterlambatan itu adalah 100%. Jadi kalian itu harus bayar 20 juta seperti itu. Nggak bakalan bisa lebih dari 20 juta tersebut, karena ini masuk dikategorikan pinjol yang resmi. Terus kemudian masalah daftar slik OJK ataupun BI checking itu nggak masuk. Kenapa? Karena sebenarnya pinjol itu masuknya bukan ke slik OJK atau BI checking teman-teman, yaitu masuknya ke Pusdafil atau bisa dikatakan juga Pusat Data Fintech Lending ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian itu ngecek, bang saya kok minjem di aplikasi pinjol gak ada di sliknya, itu kenapa? Apakah memang pinjol ini sudah dihapus dari slik OJK atau gimana? Sebenarnya enggak, yaitu kalian itu masuk datanya ke Pusdafil tadi, Pusat Data Fintech Lending seperti itu ya teman-teman. Nah, apakah ada
hal-hal yang lain yang bisa membuat bahaya ketika kita galbay di dua aplikasi itu, jawabannya tidak ada. Nggak bakalan ada yang namanya kasus jalur hukum, terus kemudian apalagi ke pidana ya teman-teman, itu nggak ada. Kalaupun ada itu masuknya ke perdata, sedangkan ke perdata pun saya yakin dua pinjol ini tidak akan memprosesnya. Ataupun proses surat somasi dan yang lain sebagainya itu semuanya tidak ada, karena ketika untuk memproses pengajuan perdata seperti itu harus ada yang namanya pengadilan, dan itu saya yakin pinjol nggak mau ngeluarin uang banyak hanya karena galbay kita nggak terlalu besar juga. Ya contoh kecil misalkan kita galbaynya sampai 10 juta, lalu kemudian untuk memproses ke perdata tersebut itu habisnya sampai 20 juta. Nggak mungkin pinjol tersebut akan memproses akan hal itu, apalagi terkhususkan pada dua pinjol ini, yaitu ada kami dan juga Kredifast. Nah, terus kemudian masalah penagihan DC-nya gimana Bang? Kan ada kami nih DC-nya galak banget dan juga sangar banget. Nah, sebenarnya tinggal kita bagaimana meresponnya aja. Kalau ada chat dari DC, kita langsung blokir aja, kita langsung hapus aja nomornya, biar mental kalian itu tetap terjaga ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat kalian. Sebenarnya itu aja sih beberapa informasi yang dapat saya sampaikan. Tetapi kalau kalian itu ada pertanyaan lagi tentang aplikasi lain, kalian boleh langsung DM aja ke Instagram saya. Link Instagramnya sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Kalau kalian mau sharing ataupun mau konsultasi gratis, boleh DM langsung aja ke Instagram saya. Mudah-mudahan ya bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh di like ya teman-teman. Kalau bisa di share juga, tapi kalau nggak suka nggak apa-apa, di dislike aja, biar saya bisa berinovasi lagi, biar lebih baik lagi dalam hal membuat konten. Saya tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.